Great, good morning everyone. Ya, hari ini temanya adalah out of Egypt, but Egypt has not left the heart. Keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati. Ya, shalom teman-teman, saudara-saudara sekalian yang di dalam Yesus Kristus ya. Seperti Anda ketahui, umat Israel keluar dari Mesir ya. Dipimpin oleh siapa? Oleh Musa, ya enggak? Tapi pertanyaannya apa? Sudahkah Mesir keluar dari hati mereka? Ya, mereka dibebaskan dari perbudakan, ya enggak? Udah pernah sering sekali mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa ya, laut terbelah, tiang api, tiang awan yang memimpin manusia mana ya, roti dari surga ya, mana yang turun dari langit. Tapi anehnya apa? Yang paling sering keluar dari mulut mereka bukan pujian loh, melainkan sungut-sungut. Nah, kalau kita baca kisah mereka dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan ya, kita akan melihat pola yang berulang ya, berulang terus. Baru ditolong Tuhan, menghadapi sedikit kesulitan, lalu apa yang terjadi? Mulai bersungut-sungut, menyalahkan pemimpinnya. Ya, Musa itu kan disalahkan. Bahkan dia rindu balik ke Mesir. Dan di titik inilah kita sering menunjuk mereka dan berkata, dasar bangsa yang keras kepala. Ya enggak? Semua orang pasti bicara begitu kan. Mari jujur hari ini, bukankah itu juga gambaran kita loh? Umat Kristen zaman sekarang ya, zaman now. Kita berkata, Tuhan bebaskan aku, Tuhan membebaskan dari dosa, dari kebiasaan lama, dari hidup lama. Tapi begitu proses dimulai, apa yang terjadi? Kita mulai berkata, Tuhan kenapa jalannya begini? Tuhan kok jalannya berat? Tuhan kok lama? Teman-teman, Israel keluar dari Mesir ya. Kalau mau jujur, 11 hari loh diperlukan untuk bisa sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Tapi faktanya apa? Umat Israel berputar-putar sampai 40 tahun di padang gurun. Bukan karena Tuhan lambat atau Tuhan mau menyiksa mereka, umat Israel ya. Karena Tuhan tuh mau membentuk mental mereka. Karena mental budak tidak bisa langsung masuk tanah perjanjian. Dan ini pedas ya. Tuhan tidak hanya membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan sedang mengeluarkan Mesir dari hati atau pikirannya umat Israel. Mesir itu apa sih sebetulnya? Ayo mikir ya, coba mikir dengan jujur ya. Mesir itu pola pikir lama, ketergantungan kepada dunia, mental yang instan, iman yang hanya kuat pada saat mujizat, tapi rapuh saat diproses. Bukankah itu juga kita? Ya enggak? Makanya saat Musa naik ke gunung, mereka membuat apa? Anak lembu emas. Patung lah, anak lembu emas. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan Allah yang bisa dilihat. Bukan Allah yang harus dipercaya. Dan ini kena sekali dengan gereja hari ini ya. Banyak orang Kristen lebih percaya pada angka saldo daripada janji Tuhan. Ya enggak? Lebih tenang lihat jabatan daripada firman. Lebih berani melawan Tuhan daripada melawan dosa. Dan itu yang terjadi kan? Kalau mau jujur ya, mari kita jujur-jujuran. Nah, kalau Tuhan terasa diam, kita cari pengganti. Kalau doa belum dijawab, kita mulai kompromi dengan dosa. Teman-teman, padang gurun itu bukan hukuman.
Padang gurun itu ruang pembentukan. Karena di padang gurun ego harus dimatikan. Ketergantungan palsu itu dilucuti. Iman itu dimurnikan. Masalahnya banyak orang tidak mau berubah. Tapi mau cepat-cepat masuk tanah perjanjian. Tidak mau taat, tapi mau diberkati. Tapi tidak mau diproses. Tapi mau dipakai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata lewat Paulus dalam 1 Korintus 10 ya, bahwa semua yang terjadi pada Israel adalah peringatan bagi kita. Artinya apa? Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan keras kepala rohani. Jangan hanya keluar dari Mesir secara status, tapi hidup masih seperti budak. Pedasnya begini, ya. Banyak orang Kristen sudah dibaptis tapi masih cinta dosa. Sudah melayani tapi faktanya masih bersungut-sungut. Sudah ikut banyak persekutuan. Tapi kalau Tuhan tidak menuruti kemauannya, langsung kecewa, mutung, dan mundur dari pelayanan. Israel bersungut karena apa? Karena ada air pahit ya, di mana ya? Dimarah ya. Makanan tidak sesuai selera ya. Kepingin kembali ke Mesir lagi. Jalan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan kita apa? Doa belum dijawab, kecewa. Bisnis belum naik, menyalahkan Tuhan. Pelayanan tidak dihargai, marah. Padahal Tuhan tidak pernah janji jalan akan mudah. Ya. Tuhan janji penyertaannya setia. Teman-teman, perhatikan saya baik-baik ke depan ya, perhatikan. Tidak semua yang keluar dari Mesir itu masuk Kanaan. Itu fakta Alkitab yang keras. Yang masuk tanah perjanjian. Bukan yang paling lama ikut. Enggak. Tapi yang paling percaya dan taat. Yosua dan Kaleb masuk. Bukan karena mereka sempurna. Enggak. Tapi karena mereka tidak membiarkan ketakutan mengalahkan iman. Hari ini Tuhan tidak bertanya, kamu sudah keluar dari Mesir? Tapi bertanya, apakah kamu mau berubah atau mau pilih untuk berputar-putar? Jadi teman-teman, pesan moralnya, jangan minta Tuhan mempercepat janji kalau kita belum mau dipercepat dalam ketaatan. Padang gurun akan selesai bukan saat keadaan berubah, tapi saat hati kita diubahkan. Jadi closing statementnya teman-teman, jangan hanya keluar dari Mesir secara jasmani, tapi pastikan juga Mesir tidak tinggal di dalam hati. Karena tanah perjanjian bukan untuk orang yang paling banyak mengeluh, yang paling banyak bersungut-sungut, melainkan untuk mereka yang tetap percaya meskipun proses terasa panjang. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. 1. Apakah Anda benar-benar sudah keluar dari Mesir? Maksudnya keluar dari hidup cara lama, atau Anda hanya pindah status rohani, tapi pola pikir dan kebiasaan lama masih Anda pelihara? 2. Ketika Tuhan membawa Anda ke padang gurun kehidupan, apakah Anda belajar taat dan percaya, atau justru bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dan rindu kembali kehidupan lama? Teman-teman, tolong jawab jujur 2 pertanyaan ini dan renungkan baik-baik ya. God delivers us from bondage, but He also delivers bondage from us. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan, tapi Dia juga membebaskan perbudakan dari dalam diri kita. Complaining delays destiny, obedience accelerate. Sungut-sungut menunda tujuan Tuhan, ketaatan mempercepatnya. Itu ya, pelan-pelan ya, perhatikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika sering bersungut-sungut di tengah penyertaan-Mu.
ubah hati kami, matikan mental budak kami, dan bentuk kami agar layak masuk dalam rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika pertanyaan-pertanyaan ini atau konten video ini menegur dan menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri ya. Bagikan ke grup-grup atau komunitas yang lain supaya lebih banyak orang yang bukan hanya dikuatkan, tapi juga diubahkan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.